Apa benar kalau tekanan darah kita tinggi, ini bisa rusak ginjal kita? Tapi bukannya kalau kita minum obat penurun tekanan darah, obat itulah yang justru akan sangat bisa rusak ginjal kita. Jadi mana nih yang lebih baik kita lakukan untuk bisa tetap jaga kesehatan ginjal kita? Mari kita bahas hubungan tekanan darah tinggi dengan kesehatan ginjal kita bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Begini yang terjadi pada ginjal saat tekanan darah tinggi. Bayangkan saja sahabat Live, bayangkan jika ginjal kita ini seperti filter halus yang tugasnya itu untuk menyaring racun dan air sisa tubuh kita. Jadi apa yang terjadi kira-kira kalau pipa yang beri tekanan pada filter itu terlalu kuat? Nah sahabat Live harus ingat, tekanan darah tinggi atau hipertensi ini bukan hanya soal masalah jantung dan pembuluh darah besar saja sahabat Live. Tapi hipertensi juga berbahaya. Ini musuh besar bagi ginjal kita. Penelitian sebut bahwa hipertensi adalah penyebab kedua terbesar gagal ginjal di seluruh dunia setelah diabetes. Selain itu, ini juga jadi faktor utama kerusakan ginjal progresif karena stres mekanik pada kapiler glomerulus. Sekarang mengapa bisa begitu? Jadi di ginjal kita ini kita miliki jutaan pembuluh darah halus yang disebut glomerulus yang sempat saja saya sebut tadi. Nah ini fungsinya menyaring darah kita. Nah apa yang terjadi kalau kita punya tekanan darah tinggi dan tekanan itu terjadi lama atau terus-menerus tinggi? Tentu hasilnya bisa buruk sahabat Live. Pembuluh darah di ginjal kita bisa mengeras sekaligus menyempit. Ujung-ujungnya pembuluh darah kita di ginjal kita ini kita bisa pecah dan bocor. Itu artinya ginjal kita jadi tidak bisa menyaring limbah tubuh kita dengan efektif. Nah kalau sudah begini sahabat Live, kira-kira apa yang bisa terjadi berikutnya? Kandungan protein tubuh kita akan bisa mulai bocor ke urin kita. Medis sebut keadaan ini adalah proteinuria. Ini adalah tanda awal kerusakan ginjal sahabat Live. Ada penelitian di Hypertension Journal di tahun 2019 temukan bahwa pasien dengan hipertensi tidak terkontrol miliki penurunan laju filtrasi glomerulus sebanyak 3 hingga 5 ml per menit per 1,73 meter square per tahun. Studi lain juga dari Journal of the American Society of Nephrology di tahun 2018 sebut bahwa setiap kenaikan 10 mm hemoglobin tekanan darah sistolik saja sebenarnya sudah cukup untuk tingkatkan resiko penyakit ginjal kronis sebesar 7 hingga 12%. Sangat signifikan sahabat Live. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau ginjal kita mulai rusak, ginjal yang rusak ini akan memproduksi hormon renin berlebihan. Itu artinya ini bisa buat efek akibat balik atau kita sebut saja ini bisa jadi siklus setan sahabat Live. Mengapa? Karena kalau produksi hormon renin berlebih ini terjadi dalam jangka panjang, ini lebih bisa tingkatkan lagi tekanan darah kita. Artinya tekanan darah kita bisa jadi lebih tinggi lagi. Singkatnya dari hipertensi jadi kerusakan ginjal dan efeknya ini akan akibatkan hipertensi yang lebih parah lagi. Nah keadaan ini kalau kita biarkan, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia di tahun 2023 laporkan fakta bahwa 10 hingga 15% pasien hipertensi yang tidak diobati akan mengalami gagal ginjal dalam 10 hingga 15 tahun. Di Indonesia sendiri, data Riskesdas di tahun 2018 tunjukkan 38% pasien gagal ginjal itu memiliki riwayat hipertensi. Jadi sahabat Live, ini sudah sangat jelas ya. Jangan dibiarkan. Mari kita cegah ini. Nah, seperti yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah lantas apa yang harus saya lakukan kalau saya memang sudah terlanjur kena masalah hipertensi? Apa harus minum obat? Bukannya minum obat bisa rusak ginjal kita. Sahabat Live, fakta nyatakan obat penurun tekanan darah justru bisa lindungi ginjal kita. Bukan merusaknya sahabat Live.
Meta-analisis Cochrane di tahun 2021 menganalisis 157 studi dengan lebih dari 170.000 pasien. Mereka simpulkan obat jenis ACE, inhibitor, dan ARB berhasil turunkan progresi penyakit ginjal kronis hingga 30-40%, bahkan pada pasien dengan fungsi ginjal yang sudah menurun. Jenis obat ACE atau inhibitors itu contohnya captopril dan lisinopril. Ini bisa kurangi tekanan dalam glomerulus dan bisa turunkan proteinuria. Bisa juga konsumsi kalsium channel blockers seperti amlodipin. Ini jenis obat turunkan tekanan darah yang disebut aman untuk ginjal. Tapi detail obat mari kita konsultasikan tentunya dengan dokter kita sebelum kita mulai penggunaannya. Berikut ada juga penelitian lokal Pernefri atau di tahun 2022 sebut bahwa Perhimpunan Nefrologi Indonesia melaporkan bahwa penggunaan obat antihipertensi yang tepat bisa perlambat progresivitas ke dialisis atau proses cuci darah hingga 5-8 tahun. Nah, sekarang pertanyaan. Jadi obat tidak merusak ginjal kita? Sahabat Life, yang benar-benar merusak ginjal kita adalah penggunaan jangka panjang obat anti nyeri seperti ibuprofen, diclofenac. Nah, bahkan menurut penelitian di BMJ di tahun 2017 tunjukkan bahwa obat-obat NSAID bisa tingkatkan risiko gagal ginjal akut 58% pada pasien hipertensi. Sekarang mari kita intip tips apa saja yang harus sahabat Life lakukan untuk jaga kesehatan ginjal walau sudah terkena hipertensi. Pertama, jangan lupa kontrol tekanan darah. Itu prioritas sahabat Life. Target yang direkomendasikan oleh American Heart Association di tahun 2023 adalah kurang dari 130/80 mm hemoglobin untuk kebanyakan orang. Untuk pasien dengan penyakit ginjal, sebaiknya kita bisa usahakan tekanan darahnya lebih kurang dari 130/80 mm hemoglobin. Nah, kenapa seberapa tinggi tensi itu penting kita perhatikan? Studi Kidney Disease Improving Global Outcomes di tahun 2021 buktikan setiap 10 mm hemoglobin penurunan tekanan darah bisa kurangi resiko gagal ginjal 10-15%. Tips kedua agar bisa jaga kesehatan ginjal kita walau sudah terkena hipertensi adalah dengan kita kombinasikan obat dan gaya hidup kita. Jangan takut minum obat sesuai anjuran dokter, karena Lancet di tahun 2019 sebut kepatuhan minum obat bisa turunkan lahirnya penyakit kardiovaskular dan ginjal hingga 50%. Jangan lupa juga untuk rutin konsultasikan dosis obat kepada dokter kita. Untuk pendekatan gaya hidup yang bisa kita praktekkan, sahabat Life dianjurkan untuk mengadopsi diet DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension yang kaya sayur, buah, dan protein tanpa lemak. Juga sekaligus pembatasan konsumsi garam. Jangan lupa juga untuk padukan dengan 150 menit per minggu yang setara dengan 30 menit dalam 5 hari per minggu kita lakukan latihan aerobik sedang. Ini bisa bantu turunkan tekanan darah 5-8 mm hemoglobin menurut meta-analisis dari British Journal of Sports Medicine di tahun 2020. Dan untuk yang terakhir tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah hindari alkohol dan rokok. Rokok bisa tingkatkan risiko penyakit ginjal 3 kali lipat, sedangkan alkohol bisa ganggu efektivitas obat antihipertensi. Sahabat Life, jangan biarkan ketakutan terhadap obat buat kita abaikan hipertensi. Kerusakan ginjal akibat hipertensi tidak terkontrol adalah nyata dan permanen. Sahabat Life, ingat obat modern sangat aman dengan monitoring yang tepat. Sekali lagi jangan lupa kita konsultasikan dengan dokter kita, lakukan pemeriksaan rutin dan ambil kendali atas kesehatan kita. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati, tetapi mengobati selalu lebih baik daripada menyesal. Demikianlah pembahasan kita, semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornus Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness,
to eternity.